Like a Hellcat. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Berharap bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan uang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita masuk pada materi kita, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Nah, penyebab kelangkaan itu antara lain, yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Dari perbedaan letak geografis ini sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini tentu berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama di beberapa negara maju. Perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Terbatasnya daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksinya. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya, itu dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Distribusi itu sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Nah, apa kaitan antara pasar dan distribusi? Sesuai dengan fungsinya,
pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi itu adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar yang distribusi itu antara lain, misalnya yang pertama adalah mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Jadi dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Yang kedua adalah membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Yang ketiga adalah produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan pada produsen dengan adanya pasar dan distribusi itu akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antaruang dapat dilihat antara lainnya. Yang pertama adalah peranan bagi produsen. Itu dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah peranan bagi konsumen. Itu adalah dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar, sehingga semakin luas pasar semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah peranan bagi pembangunan. Jadi karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Yang keempat adalah peranan pasar bagi sumber daya manusia. Itu dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga yang terjangkau. Kelangkaannya mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.